katanya hari ini kuota saya habis, jadi sekarang saya mau membuat hotspot dari Mikrotik menggunakan Mikrotik RB951 NP berapa lah hasilnya. Oke, saya di sini menggunakan screen recorder bukan webcam, jadi mohon maaf Mikrotiknya nggak bisa saya tampilkan di sini. Oke, langsung saja. Yang perlu kita kan dalam membuat hotspot itu adalah router, kemudian kabelan. Setelah semuanya disiapkan, kita tinggal settingnya di inbox, aplikasi inbox. Kita coba klik, tadi sudah. Nah, maka muncul akan seperti ini. Kita akan connect. Karena ini tutorial, jadi saya akan tadi sudah nyeting dan berhasil, alhamdulillah. Coba kita reset saja, kita akan buat videonya. Oke, reset configuration, do you want reset? Yes, klik yes tadi, maaf. Nah, dalam proses ini adalah proses reboot, jadi Mikrotiknya akan rebooting. Pokoknya di sini lampu indikator warna kuning dari Mikrotik akan mati sebentar. Nah, ini kan berapa detik. Nah, kalau sudah klik gitu kan istilahnya, kita bisa connect. Kita refresh lagi, kita langsung connect. Kita tunggu, oh masih error, dan kita coba lagi connecting. Nah, sudah. Oke, maka setelah kita reset konfigurasi atau pengaturan Mikrotiknya akan kembali ke bawaan pabrik. Jadi ini sudah dikonfigurasi dan bawaan pabrik. Kita hapus saja, remove. Kita tunggu lagi beberapa saat. Oke, saya menggunakan sumber internetnya dari wifi sekolah. Saya istilahnya gak modal ya, kita pengen internetan, kita pengen buka sosmed tapi tidak punya internet, jadi kita akan bikin hotspot gratisan ya, free ini gratisan. Oke, terima kasih. Nah, setelah di reset maka IP address-nya akan kembali menjadi 0000. Maka kita akan masuk ke menu Mikrotik menggunakan MAC address. Kita connect. Oke, sudah kosong. Langkah awal kita perlu menamai agar tidak bingung. Address 1 adalah sumber internet, maka kita tuliskan saja internet itu internet dari wifi sekolah dari Indigo. Oke, kemudian address 2 adalah kabel port yang masuk ke PC kita, ke komputer. Kita tulis saja komputer gitu, komputer. Ininya nggak dikasih nama pun nggak masalah, ini hafal, tapi untuk memudahkan kita kasih nama. Oke, setelah selesai, karena kita cuma menggunakan ini saja, jadi address 3, address 4, address 5 boleh dikosongi, atau jika teman-teman minat silahkan ditambahi, tapi sesuai kebutuhan. Kita close, kita masuk ke IP, kemudian DHCP client kita klik tanda plus add. Nah, ini interface-nya adalah header 1 sumber internet. Kita tandai di forward, yes, kita apply, kemudian kita OK. Tadi setting, kemudian kita nunggu bound, karena sudah buat berarti sukses. Oke, kemudian kita ke IP lagi, kemudian addresses, kita beri alamat header 2 yang ke komputer kita. Oke, interface-nya kita add, kasih header 2 klik. Oke, kita beri nama, biasanya sebenarnya nomornya terserah, jadi kita akan menggunakan sesuai kebiasaan saya, 192.168.10.1/.
4. Oke, dan kita apply. Oke, kalau masalah IP silahkan kalian cari di Google. IP nama depannya ada kelas A, B, C, D dan seterusnya, silahkan cari sendiri. Sudah sangat penting. Oke, yang penting tahu dasar-dasarnya. Kemudian kita sudah buat, coba kita akan cek apakah sudah aliri atau belum, apakah sudah alamatnya diketahui. Kita akan cek dengan cara mengetikkan ping spasi google.com. Kita enter. Kenapa ya? Ada tim aja. Coba kita hentikan dulu. Kita ganti saja. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. And everything the bitch, nah, I don't complain. Just gotta focus with you, you can go another day. Anything you want, masalah IP, your mind's got the key ingredient, it's belief. nomor IP-nya tidak jelas. Mungkin ada yang sama di lab komputer ini. Ada yang sama, jadi ya gerakan dia. Kita hentikan dengan cara Ctrl C. Kita tekan Ctrl kemudian C. Oke, selesai. Kalau saja nggak apa-apa. Kita masuk ke IP lagi. Kita ke firewall. Nah, ganti terus ke NAT. Kita klik ADD. Generalnya pilih RSCNet dengan kosong. Sini kita pilih mesh unit. Ini di kosong. Support bisa kita apply, kemudian terus kita masuk ke lagi, masuk ke servernya. Karena kita menggunakan static jadi nggak bisa diisi apa servernya. Kita cuma klik allow remote request. Jadi kalau static nggak seperti dinamis, nggak bisa ditambahkan masalah ikut saya tuh. Kita apply kemudian kita oke, setelah itu kita masuk ke kontrol panel. Kalau nggak langsung ke sini, langsung aja open network. Nah, ini adalah diisi grid di network, internetnya nggak tersambung, tanda X. Dan coba kita akan sambungkan, kita akan masuk ke tukar layar, kemudian property, kita masuk ke internet protokol version plus property. Nah, akan disetting. Jadi IP address-nya tidak boleh sama dengan ya gateway dari Ether 2 tadi. IP address-nya kita coba masukkan. Oh, yang apa namanya akhirannya sebelum slash, maksudnya maaf 192.168 di 10 tadi titik 17, maka kita akan kasihkan 18 atau 18. Subnet masknya adalah 0 karena kita menggunakan apa itu, karena tadi karena slash 24 maka subnet masknya adalah 0. Oke, kalau itu masalah sepele ya guys, bisa di browsing sendiri. Default gateway-nya sama dengan IP address Ether 2 168 di 10 titik 17 dan preferred DNS servernya juga sama dengan IP address 92.168.10
C17. Oke, kalau sudah semuanya ini nggak usah diisi alternatif DNS server karena kita nggak isi. Oke, kemudian kita close juga, maka akan identifying. Nah, setelah selesai akan teralih di internet. Coba ini gambarnya sudah berubah, ada tulisannya internet access network 5. Kita close, coba kita cek menggunakan CMD. Cek saja CMD, agar kita tuliskan ping google.com, enter ya, reply from. Oke, kalau ada tulisannya request timeout berarti tidak disambung, ada yang salah. Jika reply from berarti berhasil. Coba kita buat browsing air gitu ya. Nah, sudah bisa, pokoknya sudah teralih ke internet gitu ya. Exit. Oke, kemudian kita masuk lagi ke bentuknya. Nah, kalau kita teralih di internet, kita akan membuat hotspot untuk HP kita ya. Oke, kita masuk ke IP address. Kita akan kasih alamat untuk bulan kita, terusnya kan kita beri 100.100.1/26 dan /26 aja. Baik, oke. Kemudian kita masuk ke interface. Lupa tadi belum dicentang, jadi terserah, yang penting bulannya untuk hotspot ya kita centang. Oke, jadi warna merah. Sekarang sudah bulannya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke IP lagi, kita klik hotspot, kita ke server, tidak ya, bukan ini ya, tapi hotspot setup. Kita klik, kita next saja, next DNS server, next more. Oke, karena kita menggunakan sekolah, jadi domainnya kita kasihkan domain sekolah www. Itu bisa terserah ya, jika kalian punya website bisa isi sendiri, mau .com atau .id, terserah kan, beda-beda juga karena sekolah. Oke, saya ketik dulu karena ini sekolah, jadi dotnya .sch.id ini untuk Indonesia. Oke, sudah selesai, kita next, nggak usah dikasih passwordnya, name local hotspot user admin, next. Nah, kemudian ada tulisan setup has completed successfully, kita klik OK. Sudah berhasil. Kemudian kita ke user profiles, kita klik tanda plus, namanya ganti saya jadi setnya 1 saja atau 2 mungkin kalau ada teman yang mau nebeng juga. Kita beri 1M untuk uploadnya, untuk downloadnya 1M juga, 1M juga untuk upload. Jadi download dan upload kita batasi rate limit 1 megapiksel. Oke, kemudian apply. Oke, setelah memberikan nama dan rate limit dan service, kita masuk ke user, sudah plus servernya adalah hotspot 1 tadi, nama usernya saya ya. Ini untuk nama di sini untuk sama dengan jika kita login di halaman Mikrotik di HP kita atau di pokoknya untuk halaman login ini yang dimasukkan. Saya 1 mungkin ya, 1 gitu kan.
passwordnya kasih aja nggak apa-apa, 123456778. Ini bisa sebenarnya bisa di bisa disembunyikan dengan hide password atau enggak ditampilkan. Oke, ditampilkan aja. Profilnya adalah saya. Oke, lain nggak diisi, apply. Oke, kemudian setelah itu sudah selesai, kita masuk ke wireless. Untuk tampilan pertama itu loh, kalau ada wifi, kita masuk ke ini, security profile plus profile 1, ini BPA 2 PSK, dan ini untuk Android 6 ke bawah. Kita kasihkan saja dengan yang ringan-ringan, 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita apply. Nah ini ya, name profile 1, ingat. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke interface. Ini banyak klik 2 kali, klik general, nama ulang, benar-benar wireless. Modenya adalah AP bridge, frekuensinya auto saja. SID mungkin ganti dengan nama gratisan gitu ya, gratisan ya. Gratisan. Oke, grad protokol gak usah, security profile jangan di default, kita sudah mempunyai di profile 1. Oke, benar ya, sudah. Oke, ini nggak usah diisi, kita apply saja. Oke, setelah selesai berarti sudah selesai. Selamat mencoba. Coba kita cek di HP kita. Tunggu ya, saya mau merekam layar. Oke, coba kita buka HP kita buka wifi yang sudah muncul ya. Kita coba lagi reset gratisan, kita klik dan kita isikan 1 2 3 sampai 8, sambungkan. Oke, maka otomatis akan menuju halaman login dari Mikrotik. Oke, tadi saya 1 S nya besar, saya 1 S nya besar 1. Oke, passwordnya 1 sampai 8. Oke, next, connect. Setelah itu tunggu dan kita coba cek ke atas, cek. Nah, sudah terhubung, berhasil ya. Jadi kita coba cek, buka Facebook mungkin yang lebih ringan. Tunggu. Nah, sudah. Coba kita buat browsing di Google, kita ketikkan air saja seperti yang tadi. Yuk ya. Oke, sudah berhasil. Jadi seperti itu caranya. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.